logika kita ini rasanya tidak mungkin sampai ke sana. Nah, kalau kita kembali lagi ke kitab manapun, ya tadi yang sudah saya jelaskan, dari zaman ke zaman penulisnya manusia, ya itu tadi pasti penuh dengan kontroversi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan logika kita, ya itu tadi pasti tidak tak terpahami lah pasti soal tentang yang namanya yang maha kuasa. Bayangin aja, awal mula penciptaan dia menciptakan bumi. Nah, secara logika manusia mana bisa dia menciptakan bumi, pakai apa, bagaimana caranya, kita nggak akan bisa nyampai untuk ke akal pikirnya Tuhan itu sih. Oke, Gurunda, sangat jelas sekali penjelasan dari beliau. Saking jelasnya saya nggak paham. Dilanjut, Gurunda. Ya, jadi gini, Bung. Ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, kaitannya dengan akal sederhana sebenarnya. Sederhana. Yang penting kita nggak terjebak. Jangan terjebak doktrin. Anda berat menyatakan kebenaran tentang Tuhan. Kenapa? Karena Anda sudah beragama Kristen. Mustahil seorang Kristen mampu menguraikan tentang Tuhan berdasarkan akal. Mustahil. Kenapa? Karena mereka sudah ada di dalam sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa Tuhan datang dalam bentuk manusia mati, dibunuh oleh manusia. Itu tidak mungkin Anda bisa menjelaskan itu. Tapi kalau Anda keluar dari zona kekristenan, maka apa yang saya uraikan berikutnya ini pasti Anda tahu. Pasti Anda pahami dan Anda iakan secara jujur. Tuhan pencipta langit dan bumi itu jelas entitas tunggal yang absolut. Sedangkan manusia itu adalah ciptaan yang menempati ruang, yang menempuh perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan tentunya terbebas dari hal tersebut. Nah, ini dulu. Jadi wujud yang tidak akan pernah mampu ditatap oleh panca indera manusia di bumi ini, itulah yang disebut Tuhan. Tetapi eksistensinya ada. Entitas tunggalnya absolut. Tidak berbagi, tidak berbilang. Itu udah pasti tuh. Itu rasional, itu masuk akal. Jadi Tuhan kemudian menciptakan yang disebut ciptaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, sebagai pertanda apa Tuhan menciptakan itu? Sebagai pertanda kalau Tuhan itu hadir. Maka Tuhan itu hadir, maka Tuhan kemudian menciptakan dua alam. Yang pertama, alam jagat raya yang begitu besar, tempat bertebaran gugusan bintang. Sedangkan alam yang satu adalah sejumput alam kecil, yaitu tubuh manusia itu sendiri. Dua alam inilah yang merupakan entitas alam raya yang besar dan yang kecil. Besarnya alam raya ini kemudian disimpulkan dalam wujud manusia. Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu hadir dengan eksistensi ciptaan tersebut. Keagungan ciptaan Tuhan berupa alam semesta ini itu diringkas di dalam tubuh manusia. Makanya di dalam tubuh kita itu terdapat unsur alam. Maka cukup mengenal diri kita, kita akan mengenal Tuhan kita. Nah, ini yang perlu dipahami. Apakah Tuhan itu ada? Ada. Bagaimana cara kita untuk memahami bahwa Tuhan itu ada? Dengan melihat alam semesta ini. Kalau Anda ingin berkatakan bagaimana Tuhan menciptakan dan seterusnya. Nah, ini kapasitas Tuhan. Sedangkan kita bukan Tuhan. Tuhan tidak ditanyai tentang pekerjaannya. Sedangkan yang ditanyai tentang pekerjaannya adalah manusia. Jadi pada kesimpulannya adalah akal dicipta oleh Tuhan sebagai alat untuk menemukan Tuhan. Makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik kita sebagai manusia, itulah yang disebut akal. Yang merupakan serpihan cahaya yang dengan akal itu kemudian kita manusia
mampu membedakan segenap ciptaan. Materi-materi, objek-objek yang ada, itu kita mampu bedakan karena akal. Jadi akal ini dicipta oleh Allah, oleh Tuhan, untuk supaya ciptaannya menemukan Tuhan itu. Bukan akal dimatikan, sehingga kita sembrono menuhankan makhluk. Karena mematikan akal, manusia pun dituhankan, sapi pun dituhankan, pohon pun dituhankan, gunung pun dituhankan. Kenapa? Akal mati. Tapi kalau akal difungsikan, manusia itu akan sampai kepada Tuhan yang betul. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu mesti satu, gak boleh dua. Kalau dua Tuhan, maka Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain akan saling ribut, saling mengklaim. Allahu samad. Tuhan itu tempat bergantung segala sesuatu. Itu wajib, itu mutlak. Karena dia disebut Tuhan, maka segala sesuatunya tergantung pada dirinya. Itulah Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu sudah pasti bukan anak dan tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Itulah Tuhan. Masuk akal enggak? Masuk akal. Jangan mentang-mentang kemudian akal kita tidak mampu menelaah fisik atau wujud yang kita sembah. Lantas kemudian akal kita itu akal-akalan dalam menjelaskan tentang Tuhan. Nah ini Tuhan tidak bisa ditelaah oleh akal. Maka kita buat aja Tuhan berupa bayi, remaja, dewasa, mati, bangkit jadi Tuhan. Nah itu akal-akalan. Itu yang tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan Maha Kuasa, Maha Perkasa, membatasi pengetahuan makhluknya tentang wujud eksistensi dirinya, itu masuk akal. Karena manusia punya keterbatasan. Maka tentang hal yang maha besar, pengetahuan yang jauh lebih besar dari kapasitasnya sebagai manusia, itu tidak diketahui. Tapi simbol-simbol akan adanya pencipta yang maha besar, itu akal mengetahui. Ah, seperti itu adanya. Makanya di Islam itu ada yang disebut ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu dalam Islam. Demikian. Ya, terima kasih luar biasa penjelasan dari Gurunda. Tapi sebelum kemana-mana, Bang Krislam ini Bang Noah Pasaribu bukan? Bukan. Bukan ya, beda ya. Bukan. Oke, nggak apa-apa. Kita gini, izin Bang Krislam, Gurunda, Bu Rizka ini, Bu Rizka ini mau menyampaikan sesuatu. Apakah diizinkan dulu Gurunda? Iya, silakan. Ya, oke. Bu Rizka, monitor Bu Rizka. Silakan dibuka mute-nya, Bu. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rizka. Ada yang mau disampaikan kepada guru kami? Gini Gurunda apa kabar? Baik, Bu Rizka. Ini yang bicara mamanya Rizka Gurunda, yang Santi, yang tunanetra itu. Saya mau, saya mau ngucapin terima kasih Gurunda udah tolong gitu. Terus saya mau nanya gini Gurunda, waktu itu kan saya kan puasa ceritanya. Nah saya kan lagi dagang gitu. Nah udah gitu waktu maghrib kan saya kan beres-beres mau tutup gitu, maksudnya mau sholat sama mau buka gitu. Terus saya ketemu orang gini, Bu kok tutup? Iya saya mau mau sholat sama mau buka puasa gitu. Kata saya kan gitu. Terus kata dia gini, ini Bu saya ada nih makanan, kata dia gitu kan. Nah terus saya nggak berpikir kalau dia itu mau jahatin saya gitu Gurunda. Nah terus ya udah ya saya terima, ya udah makasih kata dia, iya gitu. Saya nggak ada rasa curiga, nggak ada rasa apa, karena saya diajarin sama Kodondi kita nggak boleh curiga sama orang gitu. Kita harus kalau dikasih apa-apa kita harus ya sopan gitu, kata Kodondi kan gitu ya. Saya turutin karena kan saya suka diajarin sama Kodondi juga gitu Gurunda. Terus di saat saya kan udah sholat, udah apa gitu, saya beres-beres lagi mau dagang.
Pas begitu saya mau makan, teman saya datang kata gini, Santi lo baru buka puasa? Iya kata saya gitu. Terus lo udah makan? Iya. Tahu nggak ini tuh babi gitu. Lah saya kaget dong. Yang bener lo? Iya, kok gue nggak tahu sih ya. Terus gimana tuh Gurunda? Saya baru masuk sesuap sih gitu Gurunda. Terus kira-kira puasa saya batal apa enggak gitu Gurunda. Abis saya mau marah-marah juga gimana, percuma gitu ya, orangnya ke satu udah nggak ada, kedua juga saya nggak kenal gitu loh, orangnya tuh yang mana memberikan saya juga nggak tahu gitu Gurunda. Kira-kira gimana tuh, puasa saya batal atau enggak Gurunda? Puasanya makannya pas sudah waktu masuk buka puasa kan? Iya. Oh, itu tidak, ini puasanya tetap sah. Oh. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 286. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ibu tidak ada ilmu yang sanggup untuk menerawang kemudian bahwa makanan yang diberikan itu adalah babi. Betul? Iya, saya nggak tahu gitu loh Gurunda. Ya, nggak tahu. Berarti nggak tahu. Berarti Allah tidak membebani. Nah, teman saya itu yang ngasih tahu gitu. Santi, ini kan babi, lo dapat dari mana gitu. Terus saya bilang, ya Allah, gue dapat dari orang itu beli kerupuk gue. Kata namanya sama-sama temen gitu ya Gurunda. Saya ngomong, gue dapat, orang kok jahat amat sih. Gue Kristen nggak begitu, maafin ya San. Kok begitu sih gitu. Jahat banget ya agama kamu, kata saya gitu. Ya udah akhirnya saya buang makanan itu Gurunda, nggak saya terusin makan lagi karena saya tahu itu haram kan gitu. Jadi puasa saya tetap bisa ya, maksudnya puasa sunnah saya tetap diterima gitu sama Allah Gurunda, sama sholat saya gitu. Iya, karena nggak sengaja Ibu. Oh gitu. Sengaja, kecuali sengaja udah tahu babi. Oh gitu. Iya. Bu Rizka sudah dapat jawaban ya? Jadi saya tetap dapat nilai gitu Gurunda, puasa saya yang itu gitu. Tetap amalan soleh, betul. Oh, jadi yang salah itu orang, jadi yang dilaknat nanti orang itu gitu Gurunda. Iya, orang itu dan Pak Bombong. Iya, berdua. Gitu. Siap. Oke, Bu Rizka, sudah cukup pertanyaannya ya, Bu Rizka. Ya udah, makasih ya Gurunda. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Makasih Bu. Mohon maaf kalau ada hilaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu Gurunda yang naik dari tadi. Ini ada Najahar Jahid Birini Ari. Namanya Najahar Jahid. Kristen apa Islam Bang? Bang Najahar? Ya, Kristen Pak. Oh Kristen, oke. Sebentar ya, tunggu dulu ya. Bang Satrio Kristen atau Islam? Islam Bang. Oh Islam, oke. Izin menurunkannya Bang Satrio untuk bergantian dengan teman-teman Kristen yang lain. Atau mau ada yang disampaikan sebelum turun? Itu saya mau pengen ngomong sama Bakri Islam. Kalau perasaan saya kalau kita jadi namu itu berarti kan kita bertanya konsepnya. Itu setahu saya kalau orang ngaji itu jawabannya hanya iya. Diakui saja, jangan muter-muter sampai ngomong kelepotan gitu kan, jadi ya Allah. Siap. Malu jadinya gitu. Siap Bang Satrio, terima kasih atas masukannya. Tapi izin menurunkan ya. Terima kasih Bang Satrio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada Erli. Ini Muslim atau Kristen? Erli Senain. Kristen Bang. Oke, mau berdiskusi dengan guru-guru kami? Boleh. Oke, silakan. Tapi Bang Najahar dulu sepertinya Gurunda, karena yang naik duluan tadi Bang Najahar ya. Oke Gurunda. Oke, silakan Bang Najahar. Ada yang mau didiskusikan dengan Gurunda Zuma atau mau bertanya doang? Silakan. Mau bertanya aja, tapi mau bertanya aja. Langsung saja. Bertanyaannya apa? Silakan. Muhammad nih Bang Juma, saya sedikit tadi mendengar dengan perkataan Bang Juma tadi kan Islam itu berakal agamanya kan? Iya, betul. Punya akal.
Terus Bang Juma tadi bilang sempat Kristen nggak pakai akal gitu. Iya, memang. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, Siap. nah, semua kan manusia diciptakan emang tidak punya akal apa punya akal? Semua manusia punya otak, tapi tidak semua manusia menggunakan otak. Ya, Cara kerja otak itu akal. Jadi orang yang punya otak itu ketika otaknya itu berfungsi, maka dia berakal. Orang gila punya otak, tapi tidak berakal. Kenapa? Karena otaknya nggak difungsikan. Seperti itu, Bang. oh, ya. Jadi sedikit itu aja yang saya pertanyakan. Iya. Soalnya kan kita juga kan percaya agama kita masing-masing, yang kita perlu sesuai dengan kepercayaan kita, pasti kita punya akal gitu. Ya Bang ya, cuman ini aja ya Bang, mohon maaf ya. Kalau punya akal, artinya Anda sadar kalau agama yang Anda anut tidak masuk akal. Kan gitu. Adalah lebih baik kalau Anda gila, supaya Anda tidak menyadari bahwa Anda dalam keadaan abnormal. Bagaimana mungkin Anda berakal, Tuhan Anda dibunuh? Jadi gini loh Bang ya, itu kan menurut Abang. Itu kan menurut saya, itu Bible yang mengatakan Yesus mati, terkutuk lagi, dituhankan pula. Kan begitu di agama saudara. Terus terang Bang ya, itu kan prinsip pribadi Abang. Itu menurut Abang. Mungkin Abang kan salah tanggapan. Bukan, ini skala prioritas. Artinya kita berbicara mengenai rasio. Rasio itu artinya keseimbangan. Bagaimana akal Anda bisa bekerja ketika pencipta langit dan bumi ini mati, dibunuh oleh ciptaan? Itu bukan dibunuh Bang. Jadi Lalu setahu kalau saya, bukan dibunuh lalu bunuh diri? itu kan bukan Apakah ada yang mungkin itu sepengetahuan Abang lah. Jadi Enggak, kan cuma ada dua Bang. Kalau tidak dibunuh ya bunuh diri. Ya terserah Abang lah itu. Itu kan Bukan, urusan jangan. pribadi. Saya minta dari Abang ini, saya minta dari Abang, jangan saya. Tuhan Anda itu dibunuh atau bunuh diri? Kalau masalah di situ, itu bukan dua-duanya sama sekali bukan. Lalu di mana? Inilah yang saya katakan, tidak mungkin orang masuk Kristen bisa berakal. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak cocok. Tidak cocok Kristen menggunakan akal. Kenapa? Karena keyakinannya tidak rasional. Tidak masuk akal. Makanya Anda belepotan. Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Tidak dua-duanya. Lalu gimana kalau tidak dua-duanya, Paman? Jadi begini loh Bang. Itu bukan dibunuh diri atau dibunuh. Lalu Itu apa? mengorbankan. Mengorbankan apa? Untuk penebusan dosa manusia. Iya, yang mengorbankan siapa? Ya, Allah Ya. itu sendiri. Berarti bunuh diri. Kan udah aku bilang tadi. Salah Bang, salah. Jadi Loh. itu kan Gimana? wujud kemanusiaannya Bang. Nah, berarti dia dibunuh. Jadi kalau Allah kecil juga. Yang mana? Harus ada salah satunya. Nggak mungkin. Kalau dia Berani, dibunuh, Bang. kalau Sekarang dia tidak dibunuh, Bang, ya bunuh diri. Kalau dia tidak bunuh diri, ya dibunuh. Kemanusiaannya Bang. Jadi harus Abang memahami juga. Dulu ya. Izin Kalau host, Bang keahliannya Suma. enggak kan? Iya. Bang Ardi, saya pamit Iya Bang dulu. Kris, makasih ya. Makasih Iya, Bang Kris. terima kasih. Ya. Yuk Iya, sama-sama. makasih Bang, makasih. Iya, Hanya terima ada kasih dua banyak, Bang. Ya. Kalau tidak dibunuh, ya bunuh diri. Gak mungkin tak ada duanya. Dua-duanya gak ada. Kayak mana ceritanya? Ya namanya kalau bunuh diri beratnya gimana sih? Kalau kita pikiran logikanya aja orang bunuh Justru diri sama karena aja orang bunuh, kan? justru karena itu Anda mengatakan dia datang ke dunia ini untuk apa? Ya untuk menebus Untuk dosa manusia Dengan cara apa? dengan cara mengorbankan Mengorbankan apa? Orang lain penebusan atau dirinya? dengan darah. Iya, saya tahu. Mengorbankan orang lain atau dirinya? Ya
Ya pakai dirinya karena dia nggak berdosa. Bunuh diri. Gitu bang. Sedikit-sedikit pakai akal. Insya Allah Anda akan waras. Coba sedikit Anda pakai akal. Berarti dia datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya. Itu apa namanya? Ya bunuh diri. Bagaimana mungkin ada orang waras menuhankan manusia yang datang ke bumi bunuh diri? Itu nggak mungkin. Jadi Kan gini udah aku Bang, bilang bang tadi. itu mengorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Dengan abang cara kan apa? potong. Dengan cara potong, apa? kan? Dengan cara apa? Dengan cara disalibkan. Nah, siapa yang menyalibkan? Ya menyalibkan memang manusia. Nah, berarti dia dibunuh. Sederhana kan? Salah. Yang mana? Bunuh diri atau dibunuh? Jadi yang salah itu yang bunuh. Bukan Cocok kan? Berarti dia dibunuh. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak pencipta langit dan bumi dibunuh oleh ciptaan? Masuk akal enggak? Ya sekarang gini loh bang. Enggak, jawab dulu. Jawab dulu. Ini saya akan mempertanggungjawabkan bahasa saya bahwa tidak boleh masuk Kristen pakai akal, enggak boleh. Enggak cocok. Enggak serasi. Masuk akal itu bang. Seibarat seekor sapi menggunakan celana panjang. Enggak cocok. Jadi ini kan menurut Bagaimana masuk akal pencipta langit dan bumi dibunuh sama ciptaannya? Masuk akal itu? Mohon maaf dulu, Bang. Sedikit bang. Masuk akal bang. Masuk akal. Akal apa? Akal ayam. Itu kan asumsi sendiri. Akalmu aja yang Karena banyak. gini loh. Kita kan Gimana? Sabar dulu. Tunggu giliran Anda. Ya kan? Kita nggak tahu kan. Emang kita lihat kejadiannya. Tidak lihat kan? Jadi mohon maaf, jangan sembarangan berkata. Maksudnya apa? Apa yang Anda tidak lihat? Maksudnya gimana? Apa yang Anda ingin lihat? Kejadian pada saat itu dia disalibkan, emang kita melihat. Tapi itu terjadi. Emang Bang Juma melihatnya. Tapi itu terjadi gak? Sekarang gini loh, abang melihat. Kok jadi sekarang terus? Maksud saya Anda mengatakan hal ini, itu terjadi nggak? Penyaliban itu terjadi nggak? Ini saya tanya dengan Bang Abang Juma. akui penyaliban itu Abang udah terjadi. melihatnya. Terjadi, penyaliban itu terjadi, yes. Terjadi, abang melihat dengan Berarti Anda berdusta bang. Kenapa? Berarti Anda berdusta. Kenapa bisa? Berarti Anda berdusta. Kenapa Karena bisa di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa dia diserupakan. Lah, yang Berarti Anda diserupakan berdusta dong. ada nggak penyaliban? Lah, saya mau Ada tanya. nggak penyaliban? Kutanya dulu, ada Abang nggak akui penyaliban? nggak? Ada nggak penyaliban, Abang Bang? tadi bilang ada. Ada. Abang Terus bilang tadi ada kan? ada. Berarti Ada penyaliban. Al-Quranmu berdusta. Kenapa? Kenapa bisa berdusta? Karena di Al-Quran sendiri mengatakan Isa Al-Masih itu diserupakan. Tapi penyaliban ada. Ada. Ada penyaliban. Lalu siapa yang Berarti disalib? yang benar mana? Yang benar di mana? Penyaliban ada. Penyaliban itu ada. Tapi yang disalib Siapa itu yang disalib? ada. Orang berdosa. Siapa? Siapa Orang namanya? berdosa. Siapapun dia. Siapa Iya, yang siapa? berdosa? Siapapun Siapa dia. namanya? Siapa Yang jelas namanya? bukan Nabi Isa. Yang jelas bukan Nabi Isa. Allah apa? Jadi Terus siapa? menurutmu Bang Juma Isa Yang itu jelas siapa? bukan Nabi Isa. Mau dia Itu Tarsan, siapa? mau dia siapapun, mau dia silsilia rantang popo, Sekarang- yang penting bukan Nabi Isa. Itu artinya Anda Artinya Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Ini Komal Muslim loh, kok kalian ini di Komal Muslimnya kalian kayak begini nih tingkahnya nih, nggak ada akhlaknya nih, satu-satu dong. Kalau Satu-satu seandainya ya. kata Kristen tidak selamat, saya Satu-satu tidak dulu masuk Bang di Komal Erli. ini. Bang Iya, saya Erli. katakan Satu-satu dulu. Ya, hargai Gurunda semua dengan Bang Najahar dulu ya, Bang Daniel. Oke, minta siap, tolong Gurunda. teman-teman minta tolong teman-teman Kristen. Nanti ada bagiannya sendiri. Kita hargai dulu diskusi Bang Najahar dengan Gurunda Zuma ya. Oke? Jadi Oke. Halo, selamat malam, Bang. Malam Bang Daniel, saya kan udah bilang tadi malam, di-mute dulu. Silakan Gurunda Zuma dilanjut. Acau kali ini. saya udah katakan, saya kembalikan ke pernyataan saya, Bung. Tidak mungkin orang itu mengimani agama Kristen dengan akal. Itu satu kemustahilan. Tidaklah seorang Kristen dikatakan Kristen ketika dia berakal. Dalam hal agama ya, bukan hal yang lain. Mustahil. Bagaimana mungkin? Siapa yang bilang Saya mustahil? Kristen, Bang. Sebentar Saya dulu bang. Kristen. Saya Yang barusan. mustahil siapa? Saya barusan dia mengatakan itu. Saya Zulkifli Abbas mengatakan, mustahil seorang Kristen mendalami kekristenan dengan menggunakan akal. Itu mustahil. Saya ulang ya. Mustahile menggunakan akal
pada saat orang itu mengkaji kekristenan? Mustahil. Tidak mustahil kalau Abang Juma tidak berakal. Tidak mustahil. Maksudnya, nah, ini aja Anda sudah tidak waras, bukan tidak normal menjawab saya. Bagaimana mungkin? Sekarang saya tanya sama saudara, masuk akal tidak pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia? Masuk akal, Bang, masuk akal. Kalau begitu saya tanya sama saudara, tua mana pencipta langit dan bumi antara Maria dengan pencipta langit dan bumi? Pencipta langit dan bumi. Nah, berarti yang melahirkan pencipta langit dan bumi siapa? Maria yang dilahirkan atau pencipta langit dan bumi yang dilahirkan? Pencipta ya langit dan bumi yang dilahirkan. Macet. Ada yang salah. Macet. Bagus. Lah inilah yang disebut tidak masuk akal. Coba. Yang Kristen yang masuk akal tidak pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia ciptaan? Akalmu yang tidak nyampe. Nah, sekarang saya tanya ulang deh. Tua mana antara Tuhan dengan Maria? Tua mana antara Tuhan dengan Maria? Tuhan lah. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, berarti lebih tua Maria daripada Tuhan. Engkau mengategorikan manusia secara jasmani, Bang. Apa? Ya. Inilah aku bilang kan. Inilah bukti kan. Inilah saudara-saudaraku Kristen. Saya berani mempertanggungjawabkan ucapan saya. Mustahil seseorang itu mengkaji tentang kekristenan sebagai seorang Kristen, beriman kepada kekristenan dalam keadaan akal waras. Mustahil. Terus, bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan bahwasanya Tuhan dilahirkan sama ciptaan? Terus apa salahnya? Apa salahnya di situ? Sekarang antara Anda dengan ibu Anda tua mana? Kalau saya manusia. Kalau Yesus? Tuhan. Hah? Tuhan. Yesus Tuhan? Iya. Berarti Maria melahirkan Tuhan? Betul. Berarti ada yang salah. Kasihan. Berarti Tuhan Maria ya gurunda daripada Tuhan ya. Berarti Maria dulu baru ada Tuhannya Kristen. Bagus. Boleh saya bertanya, Bang? Tuhan kami itu sudah eksis dari zaman purbakala. Oke, tunjukkan di mana Yesus pada saat Maria belum melahirkan. Ku tunjukkan. Ya. Katanya abang sudah mahir. Ya, nggak usah terlalu lebay. Tunjukkan dari aku. Tunjukkan di mana Yesus pada saat Maria belum melahirkan. Yesus di mana? Kata Yesus sebelum Abraham ada. Iya, saya tanya di mana Yesus? Itu artinya. Di mana Yesus? Artinya bahkan Abraham pun ukuran Abraham jauh. Di mana Yesus sebelum Maria melahirkan? Di mana Yesus sebelum Maria melahirkan? Ya itu ku bilang tadi. Sebelum. Di mana? Di mana? Dia di mana? Dia di mana? Dia di mana sebelum Maria melahirkan? Katanya, Yesus di mana? Katanya udah khatam di surga. Mimpi lu Pade, mimpi. Nggak sadar sekarang. Ya kan namanya Tuhan kan di surga. Mana? Di mana Yesus sebelum Maria melahirkan Yesus? Di mana Yesus? Di surga. Ya di surga. Oh di surga. Kalau Yesus ada di surga, dengar. Kalau Yesus ada di surga, dengar dulu. Saya udah dengar dengan perkataanmu Bang Gio. Kalau Yesus ada di surga. Kalau Yesus ada di surga sebelum Maria melahirkan, ya, Yesus di surga itu yang datang ke bumi kan? Betul? Ya betul. Yohanes 8:42 bisa kau bacakan ke saya? Bacakanlah. Kaulah yang bacakan sebelum saya turunkan kau. Abang. 1. Sebelumnya kan abang lebih pintar. 2. 3 udah turun. Orang Mudongo Bahlul tempatnya di gereja bukan di sini. Sekarang kamu lagi Najar, kutanya sama mu Najar. Ya.
Coba Anda bacakan Yohanes 8:42. Kalau Yesus ada di surga sebelum Maria melahirkan, coba bacakan saya Yohanes 8:42. Tidak akan mungkin orang bodoh bisa membodoh-bodohi orang pintar. Tidak mungkin. Anda hanya memperbodoh diri Anda sendiri. Yohanes 8:42. Aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Nah loh, kena kau kan? Mana Yesus yang di surga itu? Mana? Yesus di surga. Turun ke bumi, Yesus. Terus kenapa dia mengatakan aku datang ke bumi bukan atas kehendakku sendiri? Lantas atas kehendak siapa? Mustahile dalam keadaan Kristen bisa gunakan akal untuk mencapai kebenaran beragama. Kristen bisa dicapai hanya dengan dogma, doktrin gereja, gak bisa dengan akal. Karena kalau akal yang Anda pakai menilai iman Anda, macet internasional. Iman tanpa akal apa namanya? Iman tanpa akal apa namanya, Bung? Iman tanpa akal. Iya. Kalau menurutmu gimana? Loh, kok jadi saya yang ditanya? Iman tanpa akal itu gila. Kamu bertanya sama saya, saya tidak mengerti. Iya. Itu pakai tanya. Iman tanpa akal sama dengan gila. Salah. Orang yang menyembah Yesus, Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 adalah orang gila. Yang bilang itu yang gila sendiri. Loh, Anda baca. Orang gila menyembah Yesus. Salah. Lah itu dalil. Gimana dalilnya? Orang gila baca Markus 5. Baca Markus 5. Baca Markus 5. Gini loh Bang, dewasanya kamu dikasih data. Bang, kedewasannya ngomong Bang. Saya tanya ini Bang. Kedewasaan. Emang lu pikir dirimu dewasa dengan menyembah manusia? Dewasa itu namanya? Salah. Apa? Yang salah sendiri. Dengar dulu. Apa? Ya. Menurutmu iman bagaimana? Ya iman itu kepercayaan, keyakinan. Ya, situ tahu. Terus keyakinan tanpa akal apa namanya? Keyakinan tanpa akal apa namanya? Tanya lagi, saya mau ngomong dulu. Sekarang gini. Waktu situ lo tahu kan, iman itu dengan kepercayaan, keyakinan, iman masing-masing kan? Terus? Jadi jangan menyangkal keimanan orang-orang yang berbeda dengan seagama dengan saya tidak menyangkal, saya menerima imannya orang Kristen adalah iman tanpa akal. Saya tidak nyangkal itu. Justru situ tidak menerima, makanya itu bertanya. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya. Kalau situ bertanya, itu tidak menerima. Tapi kalau tidak bertanya, itu menerima. Sekarang saya tanya. Yang lahir di kota Daud itu, yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Masukmu di kota Daus. Di kota Daud. Makanya pakai akal supaya bisa. Di kota Daud ditanya ini. Terus, yang lahir di kota Daud bernama Yesus itu Tuhan atau manusia? Yaitu wujudnya kemanusiaannya. Gimana sih Bang? Wujudnya Bapa ada nggak? Ya kalau wujudnya Bapa itu nggak terlihat lah. Bagaimana sih? Berarti Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Tuhan. Berarti harusnya kau jawab wujud Bapa itulah Yesus anak Maria. Berarti Maria melahirkan Bapa supaya semakin gila Anda.
Ih, semakin gila, yang gila itu Anda sendiri. Justru Anda yang bertanya. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Bapak wujudnya apa? Ya kalau wujudnya Bapa itu tidak terlihat. Wujudnya Yesus apa? Itu kemanusiaannya terlihat. Manusia. Wujudnya Bapa apa? Ya nggak terlihat. Wujudnya Yesus? Ya itu kalau wujudnya Yesus terlihat kemanusiaannya. Manusianya Yesus terlihat. Manusianya Bapa ada nggak? Kemanusiaannya. Manusianya Bapa ada nggak? Manusianya Bapa. Iya. Saya belum pernah lihat. Kemanusiaannya Bapa ada nggak? Ya kalau kemanusiaannya itu yang turun ke bumi. Yesus. Kemanusiaannya Bapa Yesus. Iya. Berarti Bapa pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia. Iya. Dibunuh oleh manusia. Kalau dibunuh manusia itu kemanusiaannya dibunuh. Kemanusiaannya siapa? Ya kemanusiaan Yesus. Bukan kemanusiaannya Bapa. Ya enggak lah. Berarti kemanusiaannya Bapak mana? Kemanusiaannya Bapak mana? Bapak ini enggak terlihat. Bapak enggak terlihat. Dia punya kemanusiaan enggak? Ya kemanusiaannya ya Yesus. Yesus. Berarti yang dibunuh ini Bapak. Yang dibunuh Yesus. Kemanusiaannya Bapak yang dibunuh. Kemanusiaan Yesus. Bukan kemanusiaannya Bapak. Ya enggak. Cobalah periksa diri Anda. Anda waras enggak ini? Sekarang gini loh Bang. Enggak, aku tanya dulu Anda waras gak? Bagaimana mungkin Anda waras, sadar? semua orang waras. Bagaimana mungkin orang gila bisa mengatakan, ya saya gila? Gak mungkin kan? Orang gila pun ditanya pasti bilang, ya siapa yang gila? Saya kan waras, kan gitu. Sekarang gini loh. Kalau abang waras, ya ngapain bertanya? Justru karena saya terheran-heran. Jangan Anda mengatakan karena saya bertanya saya gila nggak waras. Justru karena saya melihat Anda gila, makanya saya bertanya. Ya, situ kan bertanya, ya kan? Iya. Saya bertanya karena saya mau melihat ini otak Anda ini kok bisa separah itu. Bapak punya sisi kemanusiaan, ya, namanya Yesus. Yang mati kemanusiaan Bapak. Kemanusiaan Bapak ini Bapak atau bukan? Jadi kemanusiaannya itu kan kedagingannya. Iya, Bapak atau bukan? Ya itu bukan Bapak asli wujudnya kan. Bukan Bapak, berarti Yesus bukan Bapak kan? Sekarang gini loh, itu kan jangan sekarang. Berarti Yesus bukan Bapak kan? Emang menurut Anda Yesus itu sama Tuhan itu gimana maksudnya? Kucing pun tertawa melihat Anda ini. Salah Anda sendiri. Jadi begini loh, ya. Bapak itu bukan manusia. Yesus manusia. Sama enggak? Jadi begini. Jadi begini. Itu kemanusiaannya menjelma. Jadi Bapak itu artinya sendiri tidak terlihat kalau memang dia nggak kemanusiaannya lagi. Oh, berarti Tuhan Anda menjelma menjadi manusia. Berarti nggak ada lagi Tuhan. Ya, itu kan berubah. Bagaimana? Iya, berarti nggak ada lagi Tuhan kan? Tapi nggak sama. Nggak ada lagi Tuhan kan? Sebagai manusia, manusia yang asli diciptakan. Nggak ada lagi Tuhan kan? Karena sudah berubah jadi manusia. Menurutmu bagaimana? Lah Anda tadi mengatakan Tuhan berubah, menjelma menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi Tuhan karena Tuhannya sudah menjelma menjadi manusia. Ya tetap ada Tuhan. Mana Tuhannya? Ya kan menjelma sementara. Iya. Berarti dia sudah jadi manusia kan? Ya. Sekarang gini loh, dia posisinya sebagai manusia, ya berapa jangka waktu dia ada di bumi? 33 tahun. Nah, situ tahu. Nah, berarti 33 tahun dia bukan Tuhan. Ya, dia posisinya Tuhan tapi manusia tidak mengetahuinya.
tidak mengetahuinya bahwa dia adalah Tuhan. Karena Bagaimana manusia tidak mengetahui bahwa dia adalah tidak menyadari dia manusia? kenyataannya. Dia Karena manusia atau tidak tahu. dia manusia menjelma atau dia manusia. sapi? Kutanya samamu, dia manusia selama 33 tahun atau dia sapi? Manusia kan? Ya. Pertanyaanmu goblok. Kenapa kau bilang menjadi manusia? Kok emosi? Kan Kok emosi? saya bertanya samamu, saya minta Anda jujur. Dia itu manusia atau dia seekor sapi? Jawab. Jangan bilang seekor sapi, itu sama aja pertanyaan goblok. Kalau Tuhan Anda katakan sebagai manusia itu bukan goblok. Sekarang gini loh, kalau situ Kutanya dulu. Kutanya dulu. Tuhan jadi manusia itu tidak goblok. Menyamaikan sapi sama manusia, berarti kamu sama sapi dong. Manusia saja tidak mau disamakan dengan sapi, apalagi Tuhan kau samakan dengan manusia. Siapa yang goblok? Yang goblok gimana sih? Orang menjemblah gimana sih? Bang Najar, Inilah saya kasihan sama kalian. Benar kasihan saya sama Kristen ini. Kasihan sama kalian. Bang Daniel. jangan dikasihanin bang, jangan dikasihanin. Gak perlu Kasihan sama kalian. Iya, Bang, Kasihan iya. Gak betul. perlu Kasihan. dikasihanin bang. Gak usah. Iya, Bang. Tuhanmu menjelma menjadi manusia. Kau bilang masih ada Tuhan, padahal sudah menjelma menjadi manusia. Sapi menjelma menjadi ayam. Tidak ada lagi sapinya, yang ada tinggal ayam. Tuhanmu yang roh menjelma menjadi manusia, tak ada lagi Tuhanmu, sudah jadi manusia. Allahmu aja bisa menikahkan Muhammad. Gak nyambung. Iya. Allahmu aja bisa menikahkan Muhammad. Gimana itu? Gak nyambung, Gimana? Bang. Gimana Gak nyambung. Nggak Iya. nyambung gimana Juma? Allahmu Enggak itu bisa nyambung. Ini menikahkan kita Muhammad. tidak nyambung. Orang Gimana? berbicara mengenai eksistensi Tuhan kok dia menikah. Itu. Aduh, parah. Yang parah Allahmu itu aja. Juma. Allahmu aja bisa menikahkan kan? Bisa jadi saksi kan? Apa sih? Bisa jadi saksi kan? Antara Muhammad sama Zainab. Betul. Berarti Tuhan yang kau sembah itu tidak bisa jadi saksi. Lah, itu kan Tuhanmu. Ya enggak, kutanya, Tuhanmu enggak bisa jadi saksi. Jangan kamu sebutkan Tuhanmu yang gue maksud. Allah Maha melihat. Allah Maha ditanya, melihat, itu Tuhanmu gimana? Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Bang Daniel Allah itu Maha nanya menyaksikan. Tuhanmu. Nah, sekarang saya Gimana? tanya samamu, Bisa, berarti Tuhanmu itu Maha wujud menyaksikan dong. enggak? Wujud dong, ada wujudnya dong. Berarti ada wujudnya dong. Parah. Udahlah teman-teman ya, udahlah. Saya katakan sama kalian sekali lagi, Kami mustahile dalam keadaan Kristen berbicara mengenai agama Kristen, orang itu mengimani Kristen saat itu orang itu waras, itu mustahil. Siapa bilang? Itu kan Anda, katamu. saya barusan. Itu katamu. Saya barusan. Kutanya Iya, dulu memang. samamu. Yang lahir di kota Daud itu siapa? Jangan Yang lahir di di-mute kota Daud dong, itu Tuhan. jangan di-mute. Apa? Jangan di-mute dong, Yang lahir di jangan kota di-mute. Daud itu apa? Jangan di-mute. Di-mute terus. Yang lahir di kota Daud itu apa? Yesus. Tuhan atau manusia? Tuhan. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Gak usah dalilnya, saya yang percaya kok. Itu gila namanya, Bung. Kau berbicara Tuhan lahir. Nah, itu boleh tak nggak ada saya dalil. bertanya? Saya boleh Tak ada bertanya dalil. nggak? Tunggu dulu. Akui dulu bahwa kau gila. Akui dulu bahwa kau gila. Baru kita lanjut. Jangan di-mute dong. Nah, akui dulu bahwa kau gila. Baru kita lanjut. Kalau saya gila, kamu juga gila. Gitu Kenapa loh. saya gila? Lah, Saya minta dalil. Kau mengatakan yang lahir di kota Daud itu adalah Tuhan. Saya minta dalil. Mana dalilnya? Apa ada di jawabanmu? Alkitab lah. Di mana? Tertulis di mana? Sekarang saya bertanya nih. Berarti kau Boleh gila. Kau gila Boleh itu nggak? namanya. Itu gila. Kamu itu gila karena kau percaya kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Bisa nggak kami tanya imanmu, Bang Zuma? Jawab dulu itu pertanyaan. Jawab dulu. Bisa nggak kami tanya
Bisa. Bentar dulu. Selesaiin dulu ini masalah. Selesaikan dulu. Takut ya. Bukan takut, masa hadapi orang gila takut gimana sih? Takut menggigit doang sih. Bertanya terus. Lah, kamu berkata Mereka Tuhan itu lahir. hanya mampu Kau berkata bertanya, Tuhan lahir. Mana bertanya dalil? aja. Saya minta dalil. Mana Tuhan lahir? Dalilnya mana? Dalil. Ada dalilnya Tuhan lahir? Nggak ada dalilnya Tuhan lahir. Nangis. Kau cuma menipu diri kau itu. Kenapa? Karena kamu tidak gunakan akal, saudara Daniel. Saya punya akal. Kalau kau punya Boleh saya akal, bertanya? Boleh saya bertanya? kalau kamu punya akal, kau sudah tahu dalilnya Tuhan lahir itu tertulis di mana? Ada di Alkitab. Ada di Bible, Alkitab pula kau sebut. Boleh saya bertanya? Gak bisa, jawab dulu. Mana? Ada di dalam lah. Di dalam mana? Di dalam Alkitab lah. Iya, di dalam Bible itu di mana? Kan ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Di situ tuh. Di mana? situ tuh. Di situ mana? yang Anda sebutkan. On. Aduh, parah ini temanku Jangan ini parah. terlalu pintar lah. Jangan terlalu sok pintar. Bukan, minimal beragama itu pakai akal, Bang. Jangan pakai imani saja. Masa nggak malu dibilangi beragama Kristen itu tidak pakai akal? Kok jadi di mute ya? Jangan di mute dong. Kalau mau berdiskusi jangan di mute. Macet lah, macet. Tertulis di mana itu Tuhan lahir? Tertulis di mana itu Tuhan lahir di mana? Boleh nggak saya bertanya nih? Nggak boleh. Tertulis di mana itu Tuhan lahir? Iya, berarti cuman anda aja yang bertanya terus ya. Iya, kamu nggak tertulis di mana Tuhan lahir? Orang gila ketawa. Ini mah komal setan kali ini ya semua ya. Buset. Komal Dia setan ini. dia yang menyembah setan, menyembah dikira kita dia yang menyembah setan. Kabur dia. Setan kabur. Ayo yang baru naik silakan. Bro, yang baru naik silakan. Tertulis di mana Tuhan lahir? Gimana bro? Tertulis di mana Tuhan lahir? Tertulis di mana Tuhan lahir? Yuk. Ya semuanya itu sudah tertulis dalam Alkitab. 11-12 tadi Pak. Aduh, saudaraku inilah. Itu sama saja saya tanya abang, di mana dalil Muhammad sunat? Itu kan sama. Nabi Muhammad SAW di dalam hadits beliau sendiri yang mengatakan Hadis lagi Al-Quran lah hadis mah. Hadits itu perkataan Rasulullah. Yang tahu tentang nonot Rasulullah itu dia sendiri. Yang tahu tentang kemaluannya dia sendiri. Tidak seperti Lukas. Lukas menceritakan Yesus sunat pada hari ke-8. Lukas lihat nonotnya Yesus. Hah? Sejak kapan Yesus memperlihatkan nonotnya ke Lukas? Lukas, ya paman. Lihat nih, aku udah sunat. Sejak kapan? Kalau Nabi Muhammad dia sendiri mengatakan, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Itu dia ucapkan sendiri, karena dia yang punya. Nah, Lukas mengucapkan tentang nonotnya Yesus. Dari mana Lukas tahu? Kena lagi deh. Ngintip paman, ngintip. Kena lagi. Ngintip paman. Buat. Bro, di mana Yesus mengaku pernah disunat? Tertulis di mana? Aku Yesus pernah disunat. Tertulis di mana, bro? Enggak ada. Lukas ngintip Yesus lagi ngapain. Kenapa bisa dia tahu? Ayo Manras, masih mau kunatan besok. Masuk ulang enggak.
Masa orang ini sirik nih kasih. Kalau saya begini, usah panggil Pak aku lari. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau saya begini, saya panggil Pak aku lari lupa pala. Abang. Aduh, saya lipat lari. Pada mana agak pangamanu. Iya. Bro, Semua ganteng. lu jawab dulu itu di mana Yesus mengaku dirinya pernah disunat, tertulis di mana? Gak Apa pernah. yang kutanyakan tadi belum dijawab? Ya udah dijawab Banyuma tadi. Mana ada jawabannya? Gak ada jawabannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Kok bisa dia tahu? Ya dia yang punya sendiri kok. Nah sekarang Lukas menceritakan Yesus sunat pada hari ke-8. Dari mana Lukas tahu? Ngintip paman, ngintip. Nggak selera nih teh. Jawabannya nggak nyambung ya. Ayo dari mana Lukas tahu? Kalau nonotnya Yesus. Nggak nyambung. Ya? Maksud lu? Kamu yang nggak nyambung. Iya jawabannya itu nggak nyambung. Loh, Rasulullah yang mengakui aku sunat. Kok dia ada sendiri yang kan? mengakui? Iya dong, kan dia yang punya. nggak perlu. Masa orang lihat burungnya orang sih? Loh terus Bang Zuma kalau disunat siapa saksinya? Ya ini kok Banyuma dibawa-bawa sih? Nah itu kan maksudnya. Waktu kau dibikin sama bapakmu, kau ada saksinya nggak? Aduh kok goblok ya kamu. Iya, mau sih dia. Sebuah saksi. Dari mana Lukas tahu kalau senjatanya Yesus itu sudah dipotong? Dari mana Lukas tahu? Dari mana? Ngintip paman, ngintip. Muhammad itu disunatkan. Izin. Nabi Muhammad mengatakan itu. Ya silakan Dinda, silakan. Disunat dari lahir dari mana? Izin. Silakan Dinda, silakan. Tadi ada yang nanya Rasulullah Dari saksi. Muhammad sendiri. Iya, ini mau dijawab. Dari Allah, Pir. dari Muhammad sendiri. Pir, ini mau dijawab. La haula wala quwata illa billah. Nih. Sunan Tirmizi 10. Hah? Tunggu sebentar dong, bisa dijawab nggak? Sunan Tirmizi 101. Jika hitan bertemu hitan, maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mandi junub. Kata siapa? Kata istrinya. Nah, saksinya Yesus sudah pernah hitan mana tuh? Ini bininya yang ngomong. Nah, coba. Gimana Yesus nggak punya bini? Coba lihat lagi dalam. Aduh, macet paman. Ya udah buang ke laut aja ya. Yang pinter nak mah. Tapi udah nggak ada yang lain sih. Debat. Gak Kenapa jelas. sih orang naik sini pada blow on semua sama Pandi? Dari mana lo dapat orang kayak gini? Ini yang naik anak layangan sama Niko, Kristen atau Muslim, paman? Silakan dibuka mute-nya. Bang, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Jip bisa disapa, Bang Jip atau Bang Handi? Aku naikkan yang lain, Bang Jip atau Bang Handi yang sapa. Padahal udah jelas loh, Bang Zuma udah menjelaskan. Rasulullah bilang, habis itu ini mau nyari saksi. Oke, ini istrinya bilang udah. Apalagi? Pokoknya dia itu nggak boleh kita jawab. Pokoknya apapun jawabanmu salah. Dia yang bener. Giliran disikat miring kembali nggak bisa jawab. Ayo yang baru naik silakan dong. Kita butuh hiburan nih. Ayo yang baru naik, kita butuh hiburan. Anak layangan. Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang anak layangan berarti muslim ya? Saya turunin ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita siapa lagi nih? Badranaya. Waduh. Oke, My One and apa nih? My One and Andi W. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bang ya? Ya Muslim. Oke. Izin menanggapi si Islam tadi tapi udah kabur ya udah. Siap. Sukron bang waktunya dan supportnya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ferdinand. Ya. Muslim bang? Muslim? Salam. Oh salon. Iya barber. Udah tutup bang. Gimana bang? Ada yang mau ditanggapi dari tadi kita pembahasan? Ada bang. Ya apa itu bang? Itu yang disalib bukan Nes bang. Itu setan. Waduh. Abang Kristen bener? Ya. Abang Kristen tapi abang bilang yang disalib setan? Ya emang setan. Kalau Nabi Isa sih udah diangkat sama Allah ke surga. Waduh. Oke. Ini denomannya lagi nih bang? Iya. Denomannya bang? Iya. Jangan berdusta bang. Kalau ada muslim aja, jangan, nggak boleh kalau ada muslim. Di antara kita. Hah? Wah, ini semakin malam, semakin kesini, semakin kesono. Izin bang, turunin. Assalamualaikum. Saya anggap abang muslim. Ini secara tiba-tiba, Widi datangnya secara tiba-tiba datang tadi jemput, pulang tadi diantar. Gimana, bang?